Baik, saya akan memaparkan materi biofarmasetika sediaan oftalmik. Saya Florenciani Maria de Laura Bria dengan NIM 2308030029. Yang pertama itu ada barier biologis mata, yaitu anatomi kornea yang terdiri dari 3 lapis, konjungtiva dan juga sklera. Untuk kornea yang merupakan trilapis itu yang pertama ada epitel yang terdiri dari 5-7 lapis sel epitel squamosa non kreatinasi, barier proteksi dan regenerasi. Kemudian untuk lapisan kedua yaitu stroma yang merupakan lapisan paling tebal sekitar 90% dan tersusun dari lamela kolagen teratur dan juga keratosit serta memberikan kekuatan dan juga transparansi. Kemudian ada endotel yang merupakan satu lapis sel pipi heksagonal dan akan mengumpat cairan keluar dari stroma serta menjaga dehidrasi dan transparansi kornea. Kemudian yang kedua itu ada konjungtiva, di mana ini merupakan membran mukosa yang melapisi permukaan anterior sklera konjungtiva bulbi dan bagian dalam kelopak mata seperti konjungtiva palpebralis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sklera, merupakan lapisan luar mata yang kuat dan juga terdiri dari fibrosa yang memberi bentuk dan juga proteksi, di mana dia tersusun dari kolagen tipe 1 dan relatif avaskular serta menyatu dengan kornea di limbus. Untuk mekanisme pembersihan alami mata atau lacrimal turnover dan nasolacrimal, di mana terjadinya produksi air mata oleh kelenjar lacrimal, kemudian jika berkedip itu akan menyebarkan air mata ke seluruh permukaan okular seperti kornea dan juga konjungtiva, serta akan membersihkan dan melembabkan serta memberikan nutrisi yang mengandung faktor imun seperti IgA, lisosim dan lain-lain. Nah, kemudian air mata akan berkumpul di tepi kelopak mata atau meniskus lacrimal dan akan terjadinya proses drainase di mana air mata akan dialirkan ke sistem nasolacrimal. Nah, hambatan perkorneal di mana yang pertama itu ada volume cairan mata yang terbatas, di mana volume cairan mata normal itu biasanya 7 sampai 10 ml, sedangkan pada satu tetes sediaan oftalmik itu umumnya memiliki volume 30 sampai 50 ml, sehingga jika kelebihan volume ini akan segera keluar melalui limpasan sehingga sebagian obat itu bisa segera hilang dan menurunkan jumlah obat yang diabsorpsi. Kemudian yang kedua itu laju pergantian air mata, di mana air mata ini mengalami pergantian secara kontinu dengan kecepatan sekitar 1-3 ml per menit dan dapat meningkat secara signifikan jika terjadi refleks iritasi setelah instilasi obat. Nah, sehingga akan menyebabkan obat itu mengalami pengenceran secara cepat dan waktu kontak obat dengan permukaan mata itu sangat singkat. Kemudian ada drainase melalui sistem nasolacrimal, di mana sebagian obat yang tidak terserap itu akan dialirkan melalui sistem nasolacrimal menuju ke rongga hidung dan akan memungkinkan terjadinya absorpsi sistemik sehingga obat yang masuk ke sirkulasi sistemik itu tidak mengalami first metabolism. Kemudian ada struktur kornea yang merupakan sawar utama, di mana struktur epitelnya itu bersifat sangat lipofilik sehingga dapat menghambat penetrasi obat yang bersifat hidrofilik. Kemudian lapisan kedua itu ada stroma yang bersifat hidrofilik atau aqueous yang akan menghambat penetrasi obat yang sangat lipofilik. Kemudian ada endotel yang bersifat lipofilik, di mana untuk memberikan penetrasi yang efektif obat itu harus memiliki sifat bipasik atau amfipatik agar bisa melewati lapisan kornea ini secara efektif. Kemudian ada mekanisme penetrasi jalur intraokular, di mana jalur korneal ini ada yang pertama itu ada jalur transseluler, di mana obat akan melewati sel epitel kornea dan melalui membran sel yang bersifat lipofilik. Ini dominan untuk obat dengan log P-nya tinggi, dipengaruhi oleh kelarutan lipid membran sel, contoh obat seperti steroid. Kemudian ada jalur kedua yaitu paraseluler, di mana obat akan melewati ruang antar sel atau tight junction tanpa menembus membran sel untuk mencapai aqueous humor, di mana ini dominan untuk obat dengan log P-nya rendah, terbatas oleh tight junction epitel, dia hanya untuk tergantung dengan ukuran dan muatan. Contoh obatnya seperti antibiotik polar seperti gentamisin. Kemudian untuk mekanisme yang kedua itu adalah jalur non korneal. Yang pertama itu adalah transklera, di mana obat akan melewati sklera masuk ke koroid, masuk ke jaringan intraokular seperti posteroid segmen. Ini cocok untuk terapi segmen posterior atau
uvea dan juga retina. Kemudian ada jalur transkonjungtiva di mana obat akan diserap melalui konjungtiva dan juga jaringan subkonjungtiva masuk ke sklera dan kemudian ke koroid, kemudian masuk ke intraokular sehingga menghindari barier epitel kornea. Untuk keuntungan jalur non korneal ini mencapai segmen posterior lebih efektif dan mengurangi kompetisi dengan eliminasi air mata, namun keterbatasannya seperti laju penetrasi yang lambat dipengaruhi oleh ikatan protein dan vaskularisasi sklera. Kemudian mekanisme penetrasinya di mana dipengaruhi oleh koefisien partisi terhadap penetrasi kornea, di mana jika log P itu terlalu rendah atau bersifat sangat hidrofilik, maka sulit menembus membran lipid epitel dan atau permeabilitasnya rendah. Kemudian jika log P-nya optimal itu dia harus sekitar 1-3 karena keseimbangan antara kelarutan air dan lipid sehingga bersifat permeabilitas kornea yang merupakan permeabilitas kornea yang paling baik. Kemudian jika log P-nya terlalu tinggi atau lebih dari 3, maka kelarutan airnya itu rendah sehingga menurunkan proses absorpsi dan difusi sehingga obat dapat terperangkap di membran lipid. Contoh obat dan log P-nya contohnya seperti dexamethasone dengan log P-nya itu 1,8 dan bersifat optimal karena penetrasinya itu baik. Kemudian untuk faktor formulasi yang dapat mempengaruhi absorpsi itu ada viskositas. Jika ditingkatkan dengan penambahan HPMC, maka akan memperpanjang waktu kontak obat dengan permukaan mata dan memperlambat drainase air mata sehingga meningkatkan absorpsi. Namun jika viskositas itu terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam penglihatan itu menjadi kabur. Kemudian jika pH itu harus disesuaikan dengan pH fisiologis air mata yaitu sekitar 7,4 untuk mencegah iritasi dan refleks lakrimasi yang berlebihan dan dapat mempercepat eliminasi obat. Kemudian ada ukuran partikel di mana ukuran partikel ini penting karena jika ukuran partikelnya lebih kecil maka dapat meningkatkan laju disolusi dan ketersediaan obat, tetapi untuk ukuran partikel yang lebih besar atau terlalu besar dapat menyebabkan iritasi mekanik dan mempercepat pembersihan obat dari permukaan mata. Kemudian untuk parameter bioavailabilitas yang pertama itu dilihat profil kadar obat dalam cairan aqueous di mana itu ada Cmax dan juga Tmax dan juga AUC, di mana Cmax ini merupakan konsentrasi obat yang dicapai dalam cairan aqueous, kemudian ada Tmax di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax, dan AUC di mana menggambarkan total jumlah obat yang tersedia dalam jaringan intraokular. Untuk perhitungan AUC-nya itu digunakan metode trapesium yaitu AUC 0 kurang T sama dengan N sigma N kurang 1 dan I kurang 1 CI tambah CI kurang 2 per 2 dikali dengan T1 tambah 2 kurang T1 di mana semakin besar Cmax dan AUC maka semakin tinggi bioavailabilitas. Nah, kemudian untuk faktor eliminasi obat dari mata, yang pertama itu ada aliran aqueous, drainase lakrimal, metabolisme lokal oleh enzim pada kornea, konjungtiva dan jaringan mata, difusi ke jaringan lain seperti iris, lensa dan juga iterus, dan juga ikatan dengan protein atau jaringan lain yang akan bertahan lebih lama tetapi fraksi bebas berkurang. Kemudian untuk jalur absorpsi eliminasi obat pada mata di mana angka pemberian topikal itu ada rute eliminasinya itu ada melalui rute utama yaitu kornea dan rute pendukung seperti konjungtiva. Nah, untuk evaluasi datanya dilakukan peningkatan viskositas seperti penambahan HPMC dan CMC untuk meningkatkan viskositas yang akan memperlambat aliran obat itu keluar melalui sistem lakrimal dan juga memperpanjang waktu kontak obat sehingga memungkinkan absorpsi yang optimal. Namun viskositas juga harus dioptimalkan agar menghindari rasa tidak nyaman. Nah, untuk evaluasinya dilakukan uji viskositas, waktu retensi prekorneal, dan juga uji iritasi mata. Kemudian ada sistem in situ gelling, di mana sistem ini merupakan formulasi cairan yang akan berubah menjadi gel setelah kontak dengan mata, sehingga menyebabkan retensi itu lebih lama di mata dan memberikan pelepasan obat yang terkontrol. Untuk evaluasinya dapat dilakukan uji gelasi, uji kekuatan gel, uji pelepasan obat, dan uji bioavailabilitas. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan penetrasi enhancer, di mana dilakukan untuk meningkatkan permeabilitas obat melalui kornea. Contoh penggunaan seperti ketosan, sufraktan, dan juga asam lemak dengan mengubah struktur lipid epitel kornea dan meningkatkan difusi obat melalui membran akan meningkatkan jumlah obat untuk mencapai cairan aqueous. Di mana evaluasi yang dilakukan itu ada uji permeasi kornea, uji iritasi mata, dan uji keamanan jangka panjang.
Nah, untuk evaluasi datanya itu, bisa dilakukan dengan pengembangan modern. Strategi ini biasanya dikombinasikan seperti viskositas dan juga in situ gel untuk meningkatkan retensi dan kenyamanan, kemudian in situ gel, dan penetration enhancer untuk meningkatkan retensi dan penetrasi, sehingga outcome yang diharapkan itu seperti peningkatan Cmax, peningkatan AUC, dan penurunan frekuensi dosis serta peningkatan efektivitas terapi. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.